tidak ada satupun yang jadi, saudaraku. Siapa itu? Apa itu firman, saudaraku? Itulah Yesus, saudaraku. Yesus namanya. Itulah firman, saudaraku ya. Sebab dalam Yohanes 1 berkata seperti ini, saudaraku. Pada mulanya Allah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayatnya ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dan diam di antara kita, saudaraku. Haleluya. Makanya saya berkata, saudaraku, tanpa kau izinkan sesuatu tak terjadi, tanpa kau izinkan satu hal takkan ada. Enggak ada musiknya, bang, katanya. Saya musik atau enggak, bang? Saya enggak peduli, enggak perlu saya musik. Di hati saya sudah penuh musik, bang. Gaya rambutnya keren kali, katanya. Ayo, sudah bisa bertanya. Saya sudah memuji-muji Tuhan, saya sudah memuliakan Tuhan, karena memang Tuhanlah yang terutama dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, Tuhan yang nomor 1. Haleluya. Silakan, Kak Sijo. Siapa ya? Kak Saron. Cepat Kak Saron datang. Kau ganti nama, Kak Saron. Silakan, kalau kau mau bertanya silakan. Inilah perintah baru yang dikatakan kepada Tuhan Yesus, saudaraku ya. Kami sangat bersyukur, saudaraku ya. Kenapa kami sangat bersyukur, saudaraku? Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, saudaraku. Dia bukan menyusahkan kami untuk mendapat jalan keselamatan, namun Dia memberikan kepada kami keringanan, saudaraku, agar kami lebih mudah lagi, saudaraku, untuk mendapat jalan keselamatan itu, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Dengar, saudaraku ya. Mana tadi ya? Yohanes. Ini luar biasa, saudaraku. Yohanes ya. Mana Yohanes? Kita lihat Yohanes, saudaraku ya. Nah, ini dia, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Anda akan diselamatkan dengan mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku. So, di sini dikatakan, saudaraku, kami tidak terlalu fokus kepada perjanjian lama atau untuk lagi, saudaraku. Sebab di sini Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kami, saudaraku. Makanya kami digampangkan, bukan dipersulit, saudaraku. Setelah Tuhan Yesus datang, saudaraku, maka penebusan dosa yang sudah Tuhan lakukan itu kepada kami, itu bukan kaleng-kaleng, saudaraku. Nah, ini dia, saudaraku. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi perintah baru ini, saudaraku, kalau kita bandingkan dengan yang lama, di perjanjian lama, saudaraku, yaitu susah, saudaraku, melakukannya, saudaraku. Begitu sulit, saudaraku. Tapi memang kalau di dalam perjanjian baru itu sudah diperbaharui semua, saudaraku. Maka kita percaya bahwasanya hidup kita sudah dibaharui setelah kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Enggak perlu dipedulikan, saudaraku, apa di dalam yang dikatakan oleh perjanjian lama, yang dikatakan, saudaraku, masalah hukumnya, saudaraku. Ngeri kita mendengar, saudaraku. Kenapa ngeri? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wow, bagaimana kita bisa menerima itu, saudaraku? Jadi saat Tuhan Yesus datang, Dia sudah memberikan hanya saling mengasihi, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Jadi bagi saudara dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpikirlah sekali lagi, saudaraku. Kenalilah Tuhanmu, saudaraku. Apa ajarannya kepadamu? Apakah ada seperti yang Tuhan Yesus katakan? Gak ada, saudaraku. Mulai daripada zaman-zaman nabi-nabi yang berani berkata, akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apalagi yang kau tunggu? Kenapa kau keraskan hatimu? Janganlah keraskan hati kita, saudaraku. Inilah saatnya, saudaraku. Terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan selamat, saudaraku. Dan selalu Anda bertanya, kenapa Yesus harus mati sebagai penebus dosa? Harus, saudaraku. Nah, ada pertanyaan seperti ini, saudaraku. Jika engkau ada waktu itu di sana, apakah kamu menyelamatkan? Tidak, saudaraku. Kita menyelamatkannya, kita membantunya, kita ikut membunuhnya. Tidak ada bedanya, saudaraku. Karena memang itu sudah dinubuatkan, saudaraku. Itu harus terjadi. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu, saudaraku. Setiap firman itu yang sudah difirmankan Allah itu harus digenapi, saudaraku. Nggak ada bedanya, saudaraku. Mau membantu atau kemanapun Anda, tetap Yesus harus menebus, saudaraku. Karena Dia adalah anak domba yang dikorbankan. Kalau dulu kan anak domba itu pengorbanan untuk dosa. Tetapi karena memang manusia sudah tidak bisa lagi, saudaraku, menghapus seperti dulu, saudaraku. Karena sudah memuncak dosa-dosa manusia di seluruh dunia, saudaraku. Maka Yesus harus datang. Orang yang tidak berdosa harus datang sebagai penebusnya. Kita harus ditebus, saudaraku, dari ikatan itu. Jadi di sini, saudaraku, perlu Anda ketahui ya. Kalau Anda mencari jalan, saudaraku, carilah jalan yang benar, saudaraku. Kalau Anda sudah mendapat jalan yang benar, pikirkanlah, saudaraku, apakah itu akan membuat Anda hidup. Jangan nanti jalan yang Anda tempuh itu membuat Anda mati. Yang mati diartikan mati, saudaraku, bahwasanya kita nanti masuk neraka, saudaraku. Tetapi kami, saudaraku, setelah mengikuti Yesus, saudaraku, kami tidak akan mati. Kami tidak akan mati, walaupun kami mati dikatakan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kami akan tidur. Maka kami akan bangkit, saudaraku, walaupun kami sudah mati. Nah, itulah keyakinan kami. Maka di dalam kekristenan itu, saudaraku, ada penebusan dosa. Siapa yang menebus dosa itu? Yaitu Yesus. Yesus itu datang menebusnya.
Kenapa hidup kami terlalu enak? Makanya enak. Kalau dalam hidup kekristenan itu enak. Setelah Anda menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, nggak perlu lagi kau khawatirkan tentang dosamu, karena memang sudah dihapuskan sehabis-habisnya. Nggak ada yang tinggal. Tetapi kita juga harus menjaga kekudusan. Kekudusan kita harus kita jaga. Kita harus suci di hadapan Tuhan, karena Dia memang kudus. Karena untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak ada yang bisa masuk yang cacat seperti itu. Jadi kenapa orang Kristen itu berkata bahwa mereka mempunyai penebus? Benar. Setelah Yesus mengatakan selesai di kayu salib, saudaraku, setiap orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dan mau menerima Dia, saudaraku, dan mau mengikut Dia, dia memang sudah ditebus, saudaraku. Sudah layak dilayakkan kembali, saudaraku. Jadi bagi saudara dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinamakan itu dosa, saudaraku? Dosa itu tidak yang dinamakan itu dosa adalah setiap apa saja pun dia, saudaraku, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikirkan pun jangan, saudaraku. Pikirkan pun jangan, apalagi dilakukan. Seperti itu. Ini saya ingatkan sekali lagi kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kami. Dan perintah baru itu, saudaraku, kelihatannya itu sangat gampang kalau kita bandingkan dengan yang lalu, saudaraku. Jadi untuk kalau ditanya, kenapa kamu percaya kok Yesus itu adalah Tuhan? Saya tidak perlu banyak-banyak cerita, saudaraku. Saya tidak perlu banyak-banyak cerita. Cukup dari kelahirannya sampai dia dewasa. Saat dia dicobai, dan saat dia mengajar, saat dia mati, saat dia bangkit dari kubur. Itu sudah cukup bagi saya membuktikan dia adalah Tuhan, walaupun Anda selalu mengatakan dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Itu sudah cukup bagi saya, saudaraku. Nah, jadi bagi Anda sendiri, bagaimana cara Anda menjelaskan Tuhan Anda kepada saya? Tuhan Yesus, saudaraku, saya tidak perlu tidak yakin dengan Dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan kami, Raja kami, Sang Penyelamat kami, Raja yang agung. Dia, saudaraku, bayangkan, saudaraku, adakah manusia, kalau Anda berkata dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dia bukan Tuhan. Kita berbicara tentang kemanusiaannya dulu, saudaraku. Manusia, adakah pada waktu itu, saudaraku, adakah waktu bayi sudah disembah? Dan yang menyembah dia bukan tetangganya, saudaraku. Kalau tetangganya bisa dikatakan udah direkayasa tadi, memang dibuat seperti itu. Tetapi ini raja-raja dari timur, saudaraku, orang Majus yang datang menyembah dia, saudaraku. Bagaimana bisa kita berkata ini sudah direncanakan, ini sudah direkayasa? Karena bukan tetangganya, saudaraku, bukan orang yang dekat sama dia, bukan keluarganya yang menyembah itu. Raja-raja dari timur, saudaraku, orang Majus, orang yang jauh, saudaraku.